Sistem berbangsa dan bernegara inilah yang mengatur dan mengelola semua hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam H2L ini. Semua hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik itu sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya sekarang, dari mana negara Indonesia memperoleh keuangannya, penghasilannya dari mana? Untuk biayain kita semua, untuk biaya negara. Dari hasil keuangan ini, dari semua hasil penerimaan atau pendapatan. Penerimaan dan pendapat ini diperoleh, yang diperoleh itulah yang disebut dengan keuangan negara. Gaji kalau manusia, gaji. Keuangan negara dalam arti luas adalah APBN, APBD, unit-unit usaha negara, dan kekayaan negara Indonesia. Dalam arti sempit, keuangan negara adalah hanya APBN saja. Selama ini kita menggunakan keuangan negara dalam arti sempit, hanya APBN saja. Selama 80 tahun merdeka, kita sudah pasti para ekonom Indonesia ataupun para pengurus negara kita sudah melakukan 4 hal ini. 1. Sudah dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekayaan negara Indonesia. 2. Sudah dapat menyusun neraca kekayaan negara. 3. Sudah dapat menghitung seberapa besar kekayaan negara Indonesia. Dan 4. Sudah dapat membuat dokumen yang dapat dijadikan bahan bukti untuk menentukan besarnya kekayaan negara Indonesia. Apakah kita sudah melakukan 4 hal ini? Belum? Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam H2L ini tidak bisa dimasukkan ke dalam anggaran belanja pembangunan dalam APBN. Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita itu masuknya dalam anggaran pendapatan atau anggaran penerimaan negara. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan atau penerimaan negara antara lain dari jasa, dari pajak, dari aneka tambang, dari hutan, lautan, dari hibah negara lain, bantuan dari negara lain, dan dari segala hal yang bisa dijadikan penerimaan negara. Berarti masuk kekayaan negara, masuk ini. Pengeluaran negara disebut belanja negara atau ya belanja negara, pengeluarannya, pembelian artinya sama dengan belanja negara, yaitu belanja negara terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin antara lain menggaji pegawai, tunjangan, pensiun, perjalanan dinas, pengangkutan barang,
sewa, perhubungan, listrik, gas dan air, pencetakan dan penggandaan, jasa lain-lain, ATK dan bahan-bahan, peralatan, tanah, bangunan, dan seterusnya. Belanja pembangunan yaitu pengeluaran pembangunan berupa proyek-proyek pembangunan yang dibutuhkan rakyat. Analoginya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan itu, kalau di rumah tangga, pengeluaran belanja rutinnya berarti bayar listrik, apalagi gas, bayar makan, 9 bahan pokok, dan seterusnya. Itu analoginya. Terus belanja pembangunan berarti dalam analoginya keluarga berarti kita beli baju, piknik, terus beli mobil, beli motor, dan seterusnya yang bisa membangun jiwa kita. Itu analoginya. Sama seperti negara juga seperti itu. Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam H2L ini harus ditunaikan. Prioritasnya sama dengan belanja rutin. Artinya emang harus keluar, harus jadi pengeluaran pokok, pengeluaran wajib. Ya kan?